nama saya Aina Nur Adlina, NPM 2203090068 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 22A. Perkenalkan, saya Sri Salsabila Sastra dari Pendidikan Ekonomi 22C dengan NPM 2203090058. Perkenalkan, nama saya Amrina Rasyada, NPM 2202-18002 dari Program Studi Humanitas. Perkenalkan, saya Fajra Vivina Awildeka dengan NPM 2203090070 dari Pendidikan Ekonomi Sesi 22C. Perkenalkan, nama saya Dini Itratur Rahmi, NPM 2202070057. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Nufia dengan NPM 2302180004 dari Prodi Humanitas BP23. Sejarah pendidikan di Minangkabau. Sebelum Islam masuk, masyarakat di Minangkabau telah memiliki sistem pendidikan tradisional yang berpusat di surau. Setelah Islam masuk, pendidikan di Minangkabau terpengaruh oleh nilai-nilai Islam dan surau menjadi tempat pendidikan Islam dan moral bagi anak-anak. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan di Minangkabau mulai mengalami perubahan di mana Belanda mendirikan sekolah-sekolah formal untuk menyebarkan agama Kristen dan mendidik anak-anak pribumi. Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia terus berkembang. Sekolah-sekolah baru didirikan dan kurikulum pendidikan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Jenis-jenis pendidikan di Minangkabau. Yang pertama, pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional di Minangkabau biasanya ada di surau, rangkiang, dan balai adat. Pendidikan ini berfokus pada ajaran agama Islam, adat istiadat di Minangkabau, dan berbagai keterampilan hidup. Yang kedua, pendidikan formal. Pendidikan formal di Minangkabau terdiri dari SD, SMP, SMA, dan sekolah tinggi. Sekolah formal ini bertujuan untuk memberikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan kepada anak-anak agar mereka bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas. Yang ketiga, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal di Minangkabau terdiri dari berbagai jenis seperti kursus, pelatihan, dan seminar. Pendidikan non-formal ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan tambahan masyarakat. Pandangan orang Minangkabau terhadap pendidikan. Orang Minangkabau memandang pendidikan itu sangat penting dan menjadi prioritas utama bagi kehidupannya. Beberapa pandangan orang Minangkabau terhadap pendidikan antara lain: 1. Pendidikan adalah untuk bekal merantau. Orang Minangkabau dikenal dengan istilah tradisi merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pendidikan dipandang sebagai bekal utama agar bisa sukses di rantau. Yang kedua, pendidikan untuk mengangkat derajat keluarga. Pendidikan yang tinggi diharapkan bisa meningkatkan status ekonomi maupun sosial sehingga bisa mengangkat derajat keluarganya. Yang ketiga, pendidikan untuk memajukan nagari atau daerah asalnya. Banyak orang Minangkabau setelah sukses kemudian kembali ke daerah asalnya untuk membangun dan memajukan nagarinya atau kampung halamannya. Yang keempat, pendidikan sebagai wasiat orang tua. Orang tua Minangkabau sangat menekankan pendidikan kepada anak-anaknya karena itu adalah wasiat untuk masa depan mereka. Yang kelima, pendidikan identik dengan gelar. Gelar akademik sangat dihargai di dalam budaya Minangkabau sebagai pencapaian dari gengsi seseorang. Surau sebagai sistem pendidikan tradisional. Sistem pendidikan di Minangkabau memiliki kedalaman dan kompleksitas yang unik dengan kombinasi antara tradisi dan modernitas. Seperti surau. Surau merupakan lembaga pendidikan yang kuat di Minangkabau. Di surau, anak-anak dan remaja diasuh untuk mempelajari nilai-nilai agama Islam, adat istiadat, dan ilmu silat. Surau berfungsi sebagai pusat pendidikan dan tempat musyawarah, serta tempat problem solving dalam masyarakat Minangkabau. Di surau di Minangkabau mengalami banyak transformasi, terutama pada masa masuknya Islam ke Minangkabau.
Transformasi tersebut terlihat jelas pada fungsi surau, di mana fungsi surau ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadahan, tetapi juga sebagai pusat pendidikan di Minangkabau. Surau sudah dianggap sebagai lembaga pendidikan tertua di Minangkabau, sehingga surau sudah banyak ditemukan di perkampungan. Dalam kehidupan surau, laki-laki Minang diajarkan mengenai agama, adat istiadat, pepatah petitih, dan silat yang menjadi bekal untuk mereka nantinya. Singkatnya, dari kehidupan surau ini dihasilkanlah tokoh-tokoh religius dan berpegang teguh pada adat istiadat Minangkabau. Dan selanjutnya ada beberapa hal lain yang menjadi ciri khas sistem pendidikan di Minangkabau selain surau, yang antara lain yang pertama adalah kurikulum berbasis kearifan lokal Minangkabau seperti filosofi alam takambak menjadi guru dan nilai-nilai adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Yang kedua adalah metode teknik pembelajaran tradisional seperti badongan, halaqah, dan pasambahan. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi pengetahuan intelektual dan gelar pendidikan. Gelar akademik sangat dihargai dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang keempat, pendidikan sebagai sarana emansipasi dan pencerahan perempuan Minangkabau. Banyak tokoh perempuan Minang terpelajar lahir karena sistem ini. Dan yang terakhir adalah adanya inisiasi pendidikan modern ala barat oleh kaum inteligensi Minangkabau pada awal abad 20 seperti Adabiyah School. Yang ketiga yaitu surau sebagai peranata pendidikan, yang dimana surau di Minangkabau merupakan bagian terpenting dari struktur masyarakat yang berfungsi sebagai tempat beribadah, berkumpul, dan mendidik anak-anak dan remaja. Surau telah menjadi bagian terpenting dari sistem pendidikan sejak zaman Islam. Berikut peran surau sebagai peranata pendidikan di Minangkabau. Yang pertama, surau sebagai pusat pendidikan dan pengajaran ilmu agama Islam bagi generasi muda. Di surau, anak-anak dan remaja Minang belajar mengaji Al-Quran, ibadah, akhlak, dan ilmu keislaman lainnya. Selanjutnya, yang kedua, surau juga pusat transfer pengetahuan adat istiadat, sopan santun, dan budaya Minangkabau dari generasi tua ke generasi muda. Yang ketiga, surau berfungsi sebagai sekolah tradisional di mana metode pengajaran yang digunakan adalah bondongan atau halakah yang dipimpin oleh seorang tengku atau buya. Yang keempat, materi yang diajarkan di surau sangat beragam, tidak hanya agama, tapi juga sains, teknologi, kedokteran, pertanian, hukum adat, kepemimpinan, kewirausahaan, dan lainnya melalui kitab kuning. Yang terakhir, surau menjadi pusat keilmuan dan melahirkan banyak ulama serta cendekiawan muslim Minangkabau yang berpengaruh luas pada masanya. Sekolah sebagai peranata pendidikan. Sekolah di Minangkabau berperan penting sebagai peranata institusi dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau. Peran ini tidak hanya sebatas mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral generasi muda berdasarkan nilai-nilai luhur budaya Minangkabau. Contoh peran sekolah sebagai peranata di Minangkabau yaitu pendidikan dan pelestarian budaya, kurikulum berbasis budaya. Sekolah di Minangkabau seringkali mengintegrasikan pelajaran tentang adat istiadat, bahasa, seni, dan sejarah Minangkabau ke dalam kurikulum. Contohnya pelajaran bahasa Minangkabau diajarkan di sekolah-sekolah sehingga siswa dapat memahami dan melestarikan bahasa daerah mereka. Ekstrakurikuler budaya. Kegiatan ekstrakurikuler budaya seperti tari, musik, dan silat tradisional Minangkabau menjadi wadah bagi siswa untuk belajar dan melestarikan seni budaya lokal. Sekolah mendukung kegiatan ini dengan menyediakan fasilitas dan guru pembimbing. Selanjutnya, pembentukan karakter dan moral. Nilai-nilai luhur Minangkabau menanamkan nilai-nilai luhur Minangkabau seperti adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Maksudnya adalah adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitab suci kepada siswa. Dan musyawarah mufakat. Sekolah mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan gotong royong dan musyawarah mufakat, seperti dalam membersihkan lingkungan sekolah atau dalam pengambilan keputusan kelas. Hal ini menanamkan nilai-nilai kekeluargaan dan kerjasama, pengembangan potensi dan keterampilan. Pendidikan vokasional. Sekolah di Minangkabau juga menyediakan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Contohnya, sekolah kejuruan yang mengajarkan keterampilan kerajinan tangan tradisional, program pengembangan diri seperti pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan seni budaya untuk membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Pembinaan generasi penerus.
Menjembatani generasi yang muda, sekolah berperan dalam menjembatani generasi muda dengan nilai-nilai budaya tradisional. Contohnya, sekolah mengadakan kegiatan seperti Festival Budaya Minangkabau, kunjungan ke museum budaya, atau menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidang budaya, membangun rasa cinta terhadap budaya. Sekolah menanamkan rasa cinta terhadap budaya Minangkabau kepada siswa, sehingga mereka termotivasi untuk melestarikan budaya tersebut di masa depan. Sekolah sebagai peranata pendidikan. Sekolah menjadi salah satu peranata pendidikan modern di Minangkabau yang memiliki banyak peran dalam sistem pendidikan masyarakatnya. Yang pertama, sekolah sebagai institusi pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan keterampilan sesuai kurikulum Kementerian Pendidikan. Yang kedua, sekolah menjadi salah satu model pendidikan non-tradisional yang mulai masuk ke Minangkabau pada awal abad 20 melalui sistem sekolah kolonial Belanda. Yang ketiga, pelajaran di sekolah berbasis bahasa Indonesia dan materi ilmu pengetahuan modern, tidak seperti surau, yang menggunakan bahasa Arab dan kitab kuning. Yang keempat, adanya diversifikasi jenis dan tingkat sekolah, atau SD, SMP, SMA bagi anak-anak dan remaja Minangkabau saat ini. Yang kelima, sekolah menjadi sarana memperoleh ijazah formal yang nantinya berguna untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Yang keenam, profesi wisuda di berbagai jenjang sekolah menjadi momen penting yang dirayakan di Minangkabau. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan di masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem pendidikan di Minangkabau didasarkan pada adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang kuat, seperti semangat gotong royong, rasa sosial, kejujuran, dan keikhlasan. Pengetahuan yang diajarkan dalam pendidikan Minangkabau seringkali terfokus pada nilai-nilai kearifan lokal, seperti kesetaraan gender, penghargaan terhadap leluhur, dan menjaga lingkungan alam. Selain itu, pendidikan di Minangkabau juga mendorong siswa untuk memiliki semangat kemandirian, keberanian dalam mengejar cita-cita. Dengan adanya integrasi antara pengetahuan dan sistem pendidikan yang berlandaskan budaya lokal, pendidikan di Minangkabau dapat membentuk generasi muda yang berkarakter kuat, peduli terhadap sesama, dan memiliki keinginan untuk terus belajar dan berkembang. Sekian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.